Ya, Bibil pun ada tuh, Bibil ada Bibilku. Iya, di Bible juga ada. Tapi Iya, tapi Tuhan nggak kurang manusia akurat. ini. Kurang Ini, akurat di ini Bibil. Bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Kan nggak ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku, tidak ada Tuhan lain, akulah Allah, kan nggak ada. Ada. Saya pun mualaf loh. Oke, ada Yang Keluaran. hanya mengakui Oke, sabar. di sabar. Yohanes 13. Bukan. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Apa bunyinya? Oke. Bisa dibukakan, Mut? Gue lagi jaringan gue Oke. lagi jelek. Nih aja. Ada Alkitab aku aja. Adalah justru itu pernyataan Tuhan Yesus yang ditiru agama berikutnya. Oh iya, Justru ini. Nih. Ada ya. Nih ya, ini kata Yesus, firman Allah ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini. Jadi kalau kamu bilang, mana Yesus mengatakan ini? Ini. Jadi dari di zamannya Musa dia sudah mengaku dirinya Allah. Ini kepada Musa dia mengatakan ini, kepada bangsa Israel dia mengatakan ini. Itu di perjanjian lama tidak ada disinggung nama Yesus. Oke. Itu merujuk pada Ini siapa? dikatakan firman. Ya, Allah mengucapkan firman-Nya. Kita lihat Yesus itu siapa? Gitu, Bang. Jadi di sini bukan kayak anak TK yang kayak letterlek kayak orang norak gitu loh. Nih. Jadi harus tulisan kayak anak-anak kecil. Nih ya dikatakan Yesus nih. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yesus itu firman Tuhan Allah. Ini dikatakan apa? Allah mengucapkan firman-Nya ini. Firman-Nya itu dia ini. Sendiri yang ngomong. Nah. Jadi dia firman tapi menerima firman. Gimana itu maksudnya itu? Dia sang firman. Tapi menerima firman. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Yang bisa mengutus malaikat itu siapa, Pak? Ya Allah lah. Masa sih, Pak? Ya kan Allah yang menciptakan malaikat, menciptakan. Pertanyaan saya, yang boleh mengutus malaikat itu siapa? Ya Allah. Aku Yesus mengutus malaikatku. Oke. Di mana itu Yesus mengutus malaikat? Di perjanjian Kamu baru. tadi bilang, bentar, kamu tadi bilang apa? Yang bisa mengutus malaikat hanya Allah. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Terus gimana? Dia itu banyak sekali, Pak. Mengaku dirinya Allah. Ini. Kalau dia mengaku mengutus malaikatnya, siapa dia menurutmu? Siapakah dia menurutmu kalau dia bisa mengutus malaikat? Tapi nggak ada diakui Saya dirinya tanya Allah. Anda, tadi pernyataan Anda sudah jelas. Siapa yang bisa mengutus malaikat? Allah itu. Allah. Yesus tidak ada. Bye. Apalagi mau ditapi-tapiin? Apalagi yang mau ditapiin? Apa? Tapi apa? Tapi betul kan? Yesus mengaku dirinya Allah, toh? Ya udah. Please jangan kayak anak PAUD, ya. Aku Tuhan, sembahlah aku. Pak, kalau cuman ngaku-ngaku kayak gitu, saya bisa. Untuk membuktikan, ada sulit. Ini namanya Mokondo. Mokondo itu selalu bilang apa? Aku mencintaimu, nanti kok aku nikah, aku kasih mobil. Tapi nggak pernah keluar mobilnya si Mokondo tadi. Ya kan? Mokondo itu nggak pernah dia mengaku dirinya itu ya nggak punya. Pasti mengakunya punya, tapi dia nggak bisa keluarin. Lagi naik lagi. Oke, Pak. Tuhan Anda pernah mengaku dirinya Allah, sembahlah aku.
Di surah At-Taha ada, di Ali Kepada Imran siapa ayat dia 2 ngomong ada. itu? Kepada siapa dia ngomong? Ya kepada manusia lah melalui nabinya. Nabi siapa? Innani anallah. Kepada La Nabi siapa ilaha dia di illa Taha itu? Allah. Surat Taha itu ngomong kepada siapa? Kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Iya, siapa? Manusia siapa? Nabi siapa? Nabi Kepada siapa? kepada Nabi Muhammad. Bukan Musa. Kamu ini makanya baca surat Toha itu kepada Musa. Mana ada kepada Nabi Muhammad? Bukalah Toha 14 itu. Buka aja kalau nggak percaya. Buka aja surat Toha itu. Udah malas aku bangkit. Iya, Sedangkan surat Toha Musa- itu. Musa nggak cuman ya bilang Musa kan memang bisa berbicara sama Tuhan, tapi nggak bisa bertemu fisik itu. Loh, orang itu aja Kalau Tuhan bertemu fisik, menampakkan diri. Baca An-Naml hancur ayat. dunia ini. Bentar. Baca An-Naml ayat 7 sampai 9. Musa udah Memang. melihat Tuhan dalam rupa api. Kamu nggak baca kitabmu berarti. Baca. An-Naml ayat 7 sampai 9 ya, dikatakan Musa itu sudah melihat api. Terus kata api itu, dia diseru dari api itu, dikatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Bacalah surat Toha ayat 7 sampai 9. Masa kamu katanya Islam nggak baca kitabnya sendiri? Baca tafsirnya pun saya ingat ada kok. Bukan api itu dia itu kan perantara itu. Bukan itu wujudnya gitu loh. Tapi katamu tadi melalui perantara nabi. Sekarang perantara nabi, perantara api. Apakah api itu nabi? Aku hanya mencerna perkataanmu. Tadi kata kamu kan Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui perantara nabi. Sekarang perantara api. Gimana ini? Yang betul yang mana? Api apa nabi? Ya kan lain nabi, lain apanya? Perantara kuasanya gitu loh. Maksud saya adalah gini bang, yang namanya kesaksian, kan kamu kan bersaksi, ya kan, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul. Yang namanya kesaksian itu kan menyaksikan, betul nggak? Ya kita saksikan kuasanya, ciptaannya itu sudah Apa? sebagai Yang kamu saksikan? ya kan kita mengakui dengan pernyataan hati kita, tapi melalui ciptaannya loh. Kan semua inilah ciptaan, memang adalah dia karena ada ciptaan begitu loh. Kalau nggak ada ciptaan dia nggak ada. Lo kan logikanya gitu. Karena adalah ciptaan membuktikan dia ada. Kalau nggak ada ciptaan misalnya, hilang dia. Ya iyalah. Loh, berarti Tuhan ini yang mana ini? Ada karena ada ciptaannya loh itu. Masa? Berarti dia ada karena sesuatu. Berarti dia tidak berdiri sendiri. Berarti ada penyebab dia ada. Apa bedanya saya? Saya ada karena penyebabnya mama saya dan bapak saya. Kan gitu. Ya, Kalau nggak ada mama saya sama bapak saya tidak ada. Berarti berarti masuk itu juga. masuk itu Allah itu ada karena dicipta gitu. Dia nggak Kan dicipta. kata kamu tadi dia ada karena ada ciptaannya, kan itu tadi kan? Pernyataan abang loh itu. Ya Iya kan? memang. Ya karena adalah ciptaannya makanya. Kalau seandainya ciptaannya nggak ada, dia ada nggak? Ya enggak lah, enggak ada. Gimana kuasanya gitu? Berarti dia bergantung terhadap ciptaannya. Berarti dia nggak berdiri sendiri. Harusnya tanpa ciptaan dia hadir, nunjukkan keciptaannya. Ini loh aku yang nyiptain, kan gitu. Harusnya kan gitu. Lebih nggak masuk akal kalau nggak ada ciptaannya lalu dia dikatakan yang mencipta. Makanya Berarti disebut dia tidak wujud, Khalid. berarti dia tidak ada. Berarti sifat dia kekal adanya itu nggak ada. Kan salah satu sifatnya itu adalah kekal ada gitu. Ya, wujud. Bako. Wow. Masalahnya
dia itu wujud kalau ada ciptaannya. Jadi bingung. Lu kan dia bingung. Dia bingung. Tuhannya ada karena abang ada. Cuma aneh bang. Iyalah. Harusnya dia bisa mengandalkan dirinya. Ya toh. Kenapa dia harus mengandalkan ciptaannya? Ya, bentuk kuasanya nah. Bentuk Kalau ketidakmampuan itu bang. Itu namanya bentuk ketidakmampuan. Bentuk kuasa itu dia ada tanpa ciptaan, itu baru. Kalau dia ada karena ciptaan, itu bentuk ketidakmampuan. Ya, itu definisinya. Cumananya itu nggak ngerti aku. Dia ada cuman tadi itu dia ada tanpa ciptaannya, itu bentuk kuasanya. Dia ada tanpa ciptaannya. Iyalah, harusnya dia ada tanpa ciptaannya dong. Itu yang namanya dia qiyamuhu binafsihi, ya gitu. Jadi dia tuh berdiri sendiri, al-qiyamah. Kalau dia namanya al-qiyamah, kalau salah satu sifatnya adalah al-qiyamah, berdiri sendiri, harusnya tanpa ciptaannya dia ada. Sekarang aku tanya bang, kita pakai logika. Kalau seandainya tidak ada Quran, tidak ada Muhammad, bisa nggak Allah menyatakan dirinya? Ya enggak lah. Ya. Gimana? Ya, sama juga seperti Adam. Nggak ada Kalau nggak nabi, ada Adam, nggak ada kitab suci. Innalillahi semua ya, gitu. kalau Adam pun gitu juga. Kalau nggak ada Adam, bagaimana kita mengetahui ada Tuhan itu gitu kan? Karena ada Adam. Loh, Musa menuliskan tentang Adam karena Allah itu sendiri yang ngasih tahu kepada Musa. Padahal Adam tidak nulis kitab, tapi Musa bisa menuliskan tentang Adam sebab Tuhan itu datang kepada Musa mengatakan bahwa Adam itu diciptakan. Makanya ditulislah itu kitab Taurat. Itu. Terus? Makanya Adam itu tidak membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta manusia pertama, tetapi Allah itu sendiri yang membuktikan itu kepada Musa. Ya karena ada Musa, ada Taurat. Kan sama pertanyaannya tadi toh. Bukan karena ada Taurat, karena Allah itu datang kepada Musa, makanya Musa menuliskan tentang Tuhan. Karena Tuhan itu datang sendiri kepada Musa. Tuhan itu sendiri, itu tadi. Sama itu pertanyaannya tadi. Beda. Kalau nggak ada Al-Quran dan Muhammad, bagaimana kita mengenal Allah? Ya sama itu seperti Musa juga. Ya kan? Masalahnya Pak, Tuhanmu itu nggak pernah datang langsung ke dunia ini kepada Muhammad, tetapi Tuhan Yesus itu datang langsung kepada Musa, kepada bangsa Hancur Israel. nanti. Itu udah ada ceritanya Musa minta bertemu Allah. Allah menjawab, bumi ini tidak mampu menampung kehadiranku, katanya. Kan Berarti hancur. kamu nggak baca An-Naml, kamu cuma baca Toha, kamu tidak baca Quran yang lain. Ya, Bibil pun ada tuh, Bibelku. Iya, di Bible juga ada. Tapi Iya, Tuhan tapi nggak kurang manusia akurat. Kurang akurat di ini Bibel. Bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa lah. Bisa kan? Oke. Manusia tidak sanggup melihat Tuhan, betul? Tapi Tuhan sanggup menampakkan diri kepada manusia. Iya toh? Ketidakmampuan manusia. Ini bentar. Ini ketidakmampuan manusia. Tapi Tuhan mampu menampakkan diri kepada manusia. Sama nggak? Itu merendahkan keilahiannya gitu loh. Oke, merendahkan keilahian itu kayak gimana? Ya kalau dia berbentuk api atau berbentuk manusia, Dia menjelma menjadi, Bang. Dia bukan jadi itu, gitu. Berinkarnasi. Menjelma, menampakkan. Berinkarnasi gitu. Bukan, menampakkan diri. Menampakkan diri.
Ya kan? Bisa jadi apapun ya. Pertanyaan saya gini bang, bagi manusia mustahil, bagi Allah itu mustahil nggak? Ya nggak mustahil sih, dia bisa berbuat, bisa. Kalau kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kenapa kamu melarang dia? Siapakah kamu sampai kamu melarang Tuhan? Melarang cuman itu. Loh, kamu bilang tadi gini, adalah suatu apa ya, merendahkan kalau Tuhan jadi manusia. Di mana ada Tuhan pernah berkata, aku rendah ketika aku jadi manusia? Ya kan udah menyalahi dari sifat itu tadi, laika maslih itu. Oke, sifat Tuhan itu siapa yang membuatnya? Manusia, Ya, manusia. apalah ya. Berarti manusia yang membatasi Tuhan. Ya, Bang? Manusialah yang mengarang-ngarang tentang Tuhan itu. Dialah yang menciptakan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu toh? Iya Kan kan? sesuai dari dalilnya. Di mana dalilnya yang mengatakan aku rendah kalau aku jadi manusia? Ya definisinya lah, dari definisinya diambil. Ini siapa? Ya dari sini, dari sifat kekuasaannya gitu. Oke. Kalau dia merendahkan dirinya, itu salah atau enggak? Secara logika. Ya kalau Tuhan sampai merendahkan berarti dia butuh manusia. Jadi kan Tuhan nggak butuh manusia, kita yang butuh. Iya karena abu dua, iya karena stain. Oke. Allah itu maha tinggi, betul? Ya. Kalau dia sudah yang tertinggi, ya, ini superlatif, mungkin nggak dia meninggi? Yang bisa dia lakukan secara logika adalah merendah. Karena kalau meninggi, artinya dia belum tinggi. Kalau dia maha tinggi, ya, kalau dia merendah, artinya dia tinggi. Betul nggak? Merendah. Iyalah. Kalau ada seseorang, ya, ini seseorang aja, misal bangsawan, merendahkan diri, artinya sebelumnya dia Tinggi gitu. sebelumnya tinggi, pintar. Good. Itu maksud saya, kita berlogika. Jadi kalau Allah itu meninggikan dirinya, artinya dia sebelumnya rendah. Betul? Kalau Allah merendahkan diri, sebelumnya dia, kita bermain logika di sini. Itu ke manusia itu. Loh, sekarang saya tanya, Allah maha tinggi toh? Iya. Yang maha tinggi, apa yang bisa dia lakukan? Karena cuman bisa ruang merendah lah yang dia lakukan. Tadi Anda bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Anda mengatakan sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tadi kan Anda bilang, Anda selalu mendustai perkataan Anda pertama, terus yang kedua, itu pasti selalu begitu. Tadi Anda bilang, ada nggak sesuatu yang mustahil bagi Allah? Enggak. Terus Anda bilang, mustahil Allah merendahkan diri. Ini gimana logika Anda ini? Selalu berseberangan. Merendahkan diri. Iya, coba. Contoh bangsawan, jadi prajurit. Dia merendahkan diri kan? Artinya sebelumnya dia tinggi kodratnya, lalu merendahkan. Karena kalau dia sudah tinggi, ya, tapi dia masih bisa meninggi, artinya dia belum tinggi. Karena masih ada yang lebih tinggi lagi. Allah itu mustahil meninggikan dirinya. Karena apa? Dia sudah paling atas, maha. Yang bisa dia lakukan adalah merendahkan diri secara logika. Karena sebelumnya dia tinggi, makanya dia merendah. Kenapa mustahil bagi Allah? Kenapa manusia menjerat Allah sampai sedemikian rupa? Kita pakai bahasa-bahasa yang simpel aja. Terlalu tinggi pun bahasa kita, tetapi kita tidak memahami sesuatu. Sesungguhnya itu adalah suatu kesia-siaan. Kan dalam Bible pun ada juga dikatakan Tuhan tidak
bisa dilihat, tetapi ada juga bisa dilihat. Ya kan udah mengandung kontradiksi. Oke, Tuhan tidak bisa dilihat manusia. Artinya Tuhan menunjukkan ketidakmampuan manusia, betul? Ya kan? Manusia tidak bisa melihat dia, tapi dia bisa toh menampakkan diri. Jadi kalau manusianya nggak mampu, kenapa kamu buat Tuhan jadi seolah-olah nggak mampu? Iya kan? Kalau Allah, Tuhan tidak bisa menampakkan diri, berarti Tuhan ini nggak mampu sama seperti manusia. Logikanya, gitu kan? Ini dua kata yang berbeda, ya. Manusia tidak mampu melihat Allah, bukan sama artinya Allah tidak mampu menampakkan diri kepada manusia. Tidak, ya toh. Itu jangan Itu di sama akhirat. dengan. Di Jadi, akhirat nanti nampaknya. kalau nanti di akhirat nampaknya, berarti Allah kelihatan dong. Iya, tapi di akhirat. Berarti kelihatan dong Allah. Berarti kelihatan dong. Tapi nggak sekarang di Belum. akhirat. Belum. Tapi kelihatan dong. Kelihatan nanti. Jadi sebenarnya Allah kelihatan atau enggak? Ya kelihatan nanti. Jadi kenapa kamu bilang Allah tidak kelihatan? Berarti Allah kelihatan. Cuman bedanya Tuhanmu entar. Itu pun Iya. walau-walam. Tuhan saya saat itu. Bedanya. Jadi kalau nanti bukan itu Tuhanmu, menyesal lah nanti itu. Loh, justru yang menyesal adalah ketika kamu belum pernah melihat Tuhan, tetapi sudah menuhankannya. Nanti janjinya kelihatan, tahu-tahu nggak kelihatan, lebih menyesal kamu. Iya kan? Dikasih janji, misal nih, kamu dijanjiin mamamu, nanti tak belikan motor. Tahu-tahu udah hari hanya, nggak kelihatan. Motornya nggak dibeliin, lebih nyesal. Mendingan Nina gua kasih motor, kelihatan jelas. Jadi sampai ke ujung kapan pun udah tidak ada penyesalan. Kenapa? Sudah fix, nyata. Sama seperti itu Tuhan Yesus itu menyatakan kebangkitan itu. Itulah yang dijanjikan kepada kami. Udah dinyatakan kebangkitan itu fix, berarti kami udah tinggal tenang, tinggal tidur nyaman aja karena udah pasti kebangkitan itu. Tapi kalau kamu baru dapat janji. Makanya saya pun mengimani iman saya ini karena udah ada reviewnya dulu. Jadi saya nggak nyesal. Karena udah ada janji ini, janji kebangkitan ini, janji naik ke sorga ini. Itu